Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan dengan seri pembelajaran mendalam yang bersumber pada panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, edisi revisi tahun 2025 BSKAP Kemendikdasmen Republik Indonesia dengan materi atau judul tentang tujuan pembelajaran. Setelah memahami capaian pembelajaran atau CP, pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari murid dalam satu fase. Pada tahap ini, pendidik mengembangkan tujuan pembelajaran dan kemudian mengurutkannya menjadi alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dikembangkan dari capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai murid hingga akhir fase. Tujuan pembelajaran mencakup kompetensi dan konten pada lingkup materi dengan menggunakan kata-kata kerja operasional yang relevan. Selanjutnya, pendidik menyusun tujuan-tujuan tersebut menjadi satu alur tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen, yaitu pertama, kompetensi, yaitu kesatuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menunjukkan kemampuan murid sebagai hasil dari proses pembelajaran. Dua, lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Lingkup materi berfokus pada materi esensial yang mengacu pada konsep inti dan informasi yang dianggap penting bagi murid untuk dipelajari. Panduan ini memberikan keleluasan pada pendidik untuk menggali berbagai referensi yang dapat digunakan untuk merancang tujuan pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan teori atau pendekatan lain dalam merancang tujuan pembelajaran, selama teori tersebut dinilai relevan dengan karakteristik mata pelajaran, serta konsep atau topik yang dipelajari, karakteristik murid, dan konteks lingkungan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa catatan khusus terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran di jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Pada pendidikan khusus, selain kompetensi dan konten, tujuan pembelajaran juga mencakup variasi dan akomodasi layanan sesuai karakteristik murid. Selain itu, tujuan pembelajaran diarahkan pada terbentuknya kemandirian dalam aktivitas sehari-hari sampai kesiapan memasuki dunia kerja. Pada satuan pendidikan SMK, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dapat disusun bersama dengan mitra dunia kerja melalui proses analisis penyelarasan kurikulum. Pendidik memiliki alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran sesuai karakteristik setiap mata pelajaran dengan beberapa alternatif di bawah ini. Alternatif pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Alternatif 2, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi pada capaian pembelajaran. Alternatif 3, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Catatan untuk perumusan tujuan pembelajaran ini, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hendaknya guru mempertimbangkan ketersediaan waktu dan kedalaman dari tujuan pembelajaran tersebut. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah contoh alternatif pertama, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Pada mata pelajaran matematik misalnya, elemen CP-nya adalah elemen bilangan. Ketika menganalisis capaian pembelajaran, CP-nya berbunyi, pada akhir fase B, murid menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai 10.000. Murid dapat membaca dan menulis, membandingkan dan mengurutkan bilangan, menentukan dan menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dari
melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan cacah sampai 10.000. Analisis tujuan pembelajarannya yaitu menunjukkan pemahaman dan situasi bilangan number sense pada bilangan cacah sampai 10.000, membaca dan menulis bilangan cacah sampai 10.000, membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah sampai 10.000, menentukan dan menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan cacah sampai 10.000. Analisis capaian pembelajarannya, pada capaian pembelajarannya, murid dapat melakukan dan menyelesaikan masalah operasi bilangan penjumlahan dan penggunaan bilangan cacah sampai 10.000. Melakukan dan menyelesaikan masalah operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 100 dengan bantuan benda konkret, gambar, dan simbol. Murid mengenal kelipatan dan faktor. Hasil analisis tujuan pembelajarannya melakukan dan mengevaluasi masalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1.000. Melakukan dan menyelesaikan masalah operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 100 dengan bantuan benda konkret, gambar, dan simbol. Mengenal kelipatan dan faktor. Capaian pembelajarannya, murid dapat melakukan perbandingan dan pengurutan pecahan dengan pembilang satu dan antara pecahan dengan penyebut yang sama. Mereka mengenal dan dapat menerapkan pecahan senilai, memiliki intuisi pecahan dan desimal, dapat menentukan pecahan sebagai desimal dan persen. Tujuan pembelajarannya, melakukan perbandingan dan pengurutan pecahan dengan pembilang satu dan antar pecahan dengan penyebut yang sama. Mengenal dan dapat menerapkan pecahan senilai, memiliki intuisi pecahan dan desimal, menentukan pecahan sebagai desimal dan persen. Pada elemen aljabar, capaian pembelajarannya, pada akhir fase B, murid dapat menemukan nilai yang tidak diketahui dalam kalimat matematika yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100 dengan menggunakan sifat-sifat bilangan dan operasinya. Murid dapat mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang dapat melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Analisis tujuan pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya menemukan nilai yang tidak diketahui dalam kalimat matematika yang melibatkan penjumlahan pada bilangan matematika yang melibatkan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana pada bilangan cacah sampai 100. Mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Pada elemen pengukuran, pada akhir capaian pembelajarannya, pada akhir fase B, murid dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antara satuan baku panjang, sentimeter, meter, dan hubungan antara satuan berat, gram, kilogram. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi luas dan volume penggunaan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Tujuan pembelajarannya, mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku, menentukan hubungan satuan baku panjang, sentimeter, meter, menentukan hubungan antar satuan berat, gram, kilogram, mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Pada elemen geometri, capaian pembelajarannya, pada akhir fase B, murid dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar. Segi 4, segitiga, segi banyak. Mereka dapat menyusun komposisi dan mengurai dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Tujuan pembelajarannya,
Mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar segi 4, segi 3, dan segi banyak. Menyusun atau komposisi dan mengurai atau dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Pada elemen analisis data dan ruang, capaian pembelajarannya, pada akhir fase B, murid dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan diagram batang atau skala satu-satuan. Tujuan pembelajarannya, mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel. Mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk diagram gambar. Mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk piktogram. Mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk diagram batang. Contoh alternatif kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Contohnya pada matematika fase B, elemen pembelajarannya atau elemen CP-nya yaitu bilangan. Pada elemen bilangan ini, pada akhir fase B, murid menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai 10.000. Murid dapat membaca dan menulis, membandingkan dan mengurutkan bilangan, menentukan dan menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan cacah sampai 10.000. Kompetensinya di situ ada memahami, menentukan, menggunakan, membandingkan, mengurutkan, dan melakukan. Lingkup materinya yaitu bilangan cacah sampai 10.000, nilai tempat, komposisi dan dekomposisi bilangan. Elemen bilangan berikutnya, murid dapat melakukan dan menyelesaikan masalah operasi bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1000, melakukan dan menyelesaikan masalah operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 100 dengan bantuan benda konkret, gambar, dan simbol. Murid mengenal kelipatan dan faktor. Kompetensinya berdasarkan elemen CP berikut, yaitu melakukan dan menyelesaikan. Lingkup materinya yaitu bilangan cacah sampai 100, bilangan cacah sampai 1000, gambar dan simbol, kelipatan, dan faktor. Elemen capaian pada capaian bilangan berikutnya yaitu murid dapat melakukan perbandingan dan pengurutan pecahan dengan pembilang 1 dan antar pecahan dengan penyebut yang sama. Mereka mengenal dan dapat menerapkan pecahan senilai, memiliki intuisi pecahan dan desimal, dapat menentukan pecahan sebagai desimal dan persen. Kompetensinya yaitu melakukan, mengenal, menerapkan, dan menentukan. Lingkup materinya terdiri dari pecahan, pecahan senilai, desimal, dan persen. Nah, berdasarkan kompetensi dan lingkup materi di atas, maka rumusan tujuan pembelajaran pada elemen bilangan ini yaitu yang pertama, menjanjikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai 10.000. Kedua, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan cacah sampai dengan 10.000. Ketiga, menyelesaikan masalah operasi bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1000. Keempat, menyelesaikan masalah operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 100 dengan bantuan benda konkret, gambar, dan simbol. Kelima, mengenal kelipatan dan faktor. Keenam, membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan pembilang 1 dan antar pecahan dengan penyebut yang sama. Ketujuh,
Mengembangkan intuisi pecahan dan desimal. Kedelapan, menerapkan pecahan dan pecahan senilai sebagai desimal dan persen. Pada elemen capaian pembelajaran aljabar, elemennya berbunyi, pada akhir fase B, murid dapat menemukan nilai yang tidak diketahui dalam kalimat matematika yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100 dengan menggunakan sifat-sifat bilangan dan operasinya. Murid dapat mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang dapat melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Kompetensinya menemukan, menggunakan, mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan. Lingkup materinya, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100, pola gambar atau objek sederhana, pola bilangan membesar dan mengecil melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Berdasarkan kompetensi dan lingkup materi di atas, maka tujuan pembelajarannya, yang pertama, menemukan nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan cacah sampai 100. Kedua, menemukan nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Yang ketiga, mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana pada bilangan cacah sampai 100. Keempat, mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Pada elemen CP pengukuran, isi elemennya, pada akhir fase B, murid dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antara satuan baku panjang, yaitu cm dan meter, dan hubungan antara satuan berat, gram dan kilogram. Mereka dapat mengukur dan estimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Kompetensinya mengukur, menentukan hubungan, mengukur, dan mengestimasi. Lingkup materinya menggunakan satuan baku, hubungan antar satuan baku panjang, cm dan meter, hubungan antar satuan baku berat, gram dan kilogram, luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Berdasarkan kompetensi dan lingkup materi di atas, tujuan pembelajarannya, pertama, mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Kedua, menentukan hubungan antar satuan baku panjang, cm dan meter, menentukan hubungan antar satuan baku berat, yaitu gram dan kilogram. Yang keempat, mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Pada elemen capaian pembelajaran geometri, isi elemennya, pada akhir fase B, murid dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, seperti segi empat, segitiga, segi banyak. Mereka dapat menyusun komposisi dan mengurangi dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Berdasarkan elemen itu, kompetensinya mendeskripsikan, menyusun. Lingkup materinya, ciri berbagai bentuk bangun datar, yaitu segi empat, segitiga, dan segi banyak. Kemudian komposisi dan dekomposisi berbagai bangun datar. Berdasarkan kompetensi dan lingkup materi di atas, maka tujuan pembelajarannya, pertama, mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, yaitu segi empat, segitiga, dan segi banyak. Yang kedua, menyusun komposisi dan mengurai dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Pada elemen capaian pembelajaran analisis data dan peluang, isi elemennya, pada akhir fase B, murid dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis,
dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel, diagram, gambar, piktogram, dan diagram batang atau skala satu-satuan. Berdasarkan elemen tersebut, kompetensinya mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi. Materinya terdiri dari data, tabel, diagram, gambar, piktogram, diagram batang, satu-satuan. Materinya terdiri dari data, tabel, diagram gambar, piktogram, diagram batang, skala satu-satuan. Berdasarkan kompetensi dan lingkup materi tersebut, tujuan pembelajarannya pertama, mengurutkan, membandingkan, dan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan diagram batang dalam skala satu-satuan. Yang kedua, menganalisis dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan diagram batang dalam skala satu-satuan. Contoh alternatif yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Contohnya pada matematika fase B, dalam contoh ini diambil dua elemen yaitu pengukuran dan geometri. Isi dari elemen pengukuran, pada akhir fase B, murid dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antar satuan baku panjang, sentimeter dan meter, dan hubungan antara satuan berat, gram dan kilogram. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan cacah. Pada elemen geometrinya, pada akhir fase B, murid dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, yaitu segi 4, segitiga, dan segi banyak. Mereka dapat menyusun, komposisi, dan mengurai atau dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan pembelajaran berdasarkan rumusan lintas elemen CP yang pertama, menentukan hubungan antar satuan baku panjang, sentimeter dan meter. Menentukan hubungan antar satuan baku berat, gram dan kilogram. Menjelaskan cara mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Menjelaskan ciri berbagai bentuk bangun datar, segi 4, segitiga, segi banyak. Menentukan ciri bagian-bagian dari bangun datar, segi 4, segitiga, segi banyak. Dan mengukur bangun datar, segi 4, segitiga, segi banyak menggunakan satuan baku. Bapak dan Ibu yang terhormat, penting untuk diperhatikan bahwa Bapak dan Ibu dapat mengembangkan dengan cara lain selama capaian pembelajaran di akhir fase tersebut tercapai. Jadi Bapak dan Ibu dapat merumuskan tujuan pembelajaran itu dengan cara yang lain. Untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu dapat menggunakan kecerdasan artifisial, misalnya menggunakan kecerdasan artifisial Gemini. Langkahnya, buka kecerdasan artifisial Gemini, bisa dimulai dari membuka Google. Kemudian tadi di situ ada kecerdasan artifisial Gemini sebanyak 2 kali. Nah, kemudian pada space untuk mengisi prompt atau perintah, tuliskan prompt atau perintah sesuai dengan hasil yang kita inginkan dari pekerjaan yang kita perintahkan tersebut. Misalnya kita tulislah tujuan pembelajaran dari CP pada akhir fase B. Pada akhir fase B, murid dapat menemukan nilai yang tidak diketahui dalam kalimat matematika yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100 dengan menggunakan sifat-sifat bilangan dan operasinya. Murid dapat mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang dapat melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Jadi ini isinya perintahnya, kemudian perintah kita untuk membuat itu
dilengkapi dengan isi dari elemen CP yang akan dibuat tujuan pembelajarannya, atau CP yang akan dibuat tujuan pembelajarannya. Setelah itu lihat tanda seperti tanda panah, kita klik tanda itu untuk nanti diproses untuk merumuskan tujuan pembelajaran oleh kecerdasan artifisial Gemini ini. Dan ini adalah tujuan pembelajaran akhir fase B yang dirumuskan menggunakan kecerdasan artifisial Gemini. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid mampu menentukan nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca hingga 100. Kedua, menggunakan murid dapat menggunakan sifat-sifat bilangan seperti sifat pertukaran, komutatif, pengelompokan atau asosiatif, dan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam kalimat matematika bilangan cacah sampai 100. Ketiga, mengidentifikasi pola gambar dan tujuan pembelajarannya, murid dapat mengidentifikasi dan meniru pola yang terbentuk dari susunan gambar atau objek sederhana. Keempat, murid mampu mengembangkan pola yang terbentuk dari susunan gambar atau objek sederhana yang diberikan. Kelima, murid mampu mengidentifikasi pola bilangan membesar, bertambah, dan mengecil atau berkurang yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 100. Keenam, murid dapat mengembangkan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 100. Bapak dan Ibu, rumusan tujuan pembelajaran yang dihasilkan dari kecerdasan artifisial ini dilihat kembali oleh Bapak dan Ibu ya, atau dicermati kembali, disesuaikan dengan kondisi siswa, rumusan tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi siswa kita, kelas kita, dan sekolah kita. Bapak dan Ibu, coba bandingkan rumusan tujuan pembelajaran hasil analisis yang telah disampaikan pada bagian di atas atau sebelumnya dan hasil penggunaan kecerdasan artifisial Gemini. Nah, hasilnya seperti ini, yaitu ada rumusan tujuan pembelajaran hasil analisis, kemudian rumusan tujuan pembelajaran hasil penggunaan kecerdasan artifisial Gemini. Misalnya yang pertama tuh tujuan pembelajaran rumusan tujuan pembelajaran hasil analisis. Yang pertama, menemukan nilai yang tidak diketahui dalam kalimat matematika yang melibatkan penjumlahan pada bilangan cacah sampai 100. Sedangkan hasil rumusan menggunakan kecerdasan artifisial Gemini, tujuan pembelajaran pertamanya, murid mampu menentukan nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah hingga 100. Silakan Bapak dan Ibu bisa dicermati bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang penyusunan rumusan tujuan pembelajaran, membandingkan dari rumusan tujuan pembelajaran hasil analisis dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan hasil kecerdasan artifisial Gemini. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi seri pembelajaran mendalam dengan topik atau dengan judul merumuskan tujuan pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.